Kisah ini adalah kisah nyata, tetapi nama di kisah ini bukan nama yang sebenarnya. Alamat peristiwa ini juga dirahasiakan untuk menjaga privasi. Di sebuah desa, hiduplah pasangan suami istri bernama Maman dan Mimin. Mereka adalah pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan yang lumayan. Kalau untuk berkurban, mereka termasuk orang yang mampu, bahkan mereka bisa berkurban setiap tahun. Kisah ini terjadi di beberapa tahun yang lalu, di saat orang di Nusantara sedang demam batu akik. Maman adalah seorang pria yang termasuk sangat menyukai batu akik. Koleksi akiknya sudah banyak, tapi ia merasa selalu ada yang kurang. Sehingga suatu ketika, Maman membaluti batu akiknya dengan gagang yang terbuat dari emas. Harga gagang batu akiknya hampir bernilai 10 juta rupiah. Sedangkan kurban hanya 2 jutaan saja. Melihat suaminya membeli gagang emas untuk batu akiknya, Mimin istrinya langsung menasehati suaminya. "Pak, beberapa hari lagi, kita akan merayakan Idul Adha. Kita termasuk orang yang mampu untuk berkurban. Ikutlah berkurban, kapan lagi, kita sudah tidak muda lagi. Daripada membeli gagang cincin emas yang harganya hampir 10 juta, lebih baik gunakan uang tersebut untuk berkurban, yang hanya 2 jutaan saja. Lagi pula, laki-laki kan tidak boleh memakai cincin emas. Kalau kita ikut berkurban, keluarga kita akan mendapat keberkahan," kata Mimin kepada suaminya Maman. Sambil meletakkan batu akik berbalut emasnya di dalam lemari di bawah lipatan pakaiannya, Maman pun menjawab, "Cincin ini hanya untuk koleksi, tidak untuk dipakai." Setelah beberapa hari berlalu, hingga sampailah di malam takbiran. Maman tidak mengindahkan nasihat Mimin istrinya. Maman tidak mau mendaftarkan diri untuk menjadi peserta kurban. Padahal, uangnya yang lain masih banyak. Ketika habis sholat Isya, Maman akhirnya keluar rumah entah kemana, sedangkan istrinya masih di masjid. Karena, selain menjadi peserta kurban, Mimin juga menjadi panitia kurban. Bersama panitia yang lain, Mimin mempersiapkan rencana matang untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban setelah sholat Id besok. Kemudian, sekitar jam 22 waktu Indonesia Barat, Maman pulang ke rumah. Sementara Mimin istrinya masih di masjid. Ketika Maman akan membuka pintu rumahnya, dia terkejut melihat kunci pintu rumahnya sudah rusak dan sudah terbuka. Sambil perlahan melangkahkan kaki, Maman mulai mencurigai, dan berkata dalam hati, pasti ada orang asing yang masuk ke rumahnya. Dan ternyata, apa yang Maman pikirkan tidak salah. Maman melihat pakaian di lemari yang tidak terkunci, sudah berserakan di lantai. Lalu Maman teringat dengan batu akik kesayangannya, yang dia simpan di bawah lipatan pakaiannya. Lalu, buru-buru ia cari. Tapi sayang, batu akik kesayangannya, yang Maman simpan di bawah lipatan pakaiannya, ternyata sudah melayang. Tak lama kemudian, Mimin istrinya dan anaknya, datang dari masjid. Melihat kejadian yang dialami suaminya, Mimin hanya berkata, "Kemarin saya sudah ingatkan Bapak, berkurbanlah, karena Bapak punya uang." "Mungkin ini teguran dari Sang Kuasa," kata Mimin melanjutkan. Keesokan paginya, saat seluruh orang sudah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dengan sukacita, Maman hanya bisa duduk termenung. Ia merasa malu kepada dirinya sendiri, dan kepada Mimin istrinya. Melihat hal itu, Mimin dengan kelembutannya, mendekati Maman suaminya dan berkata, "Pak, mungkin ini pelajaran dari Sang Pemberi Rezeki. Apa yang kita cintai di dunia ini, tidak akan ada yang abadi. Berkurban bukan hanya soal kambing atau sapi, tapi juga soal mengorbankan ego dan kesenangan pribadi demi sebuah kebaikan." Mendengar perkataan istrinya, Maman hanya tertunduk. Air matanya jatuh. Dalam hatinya, ia bertekad untuk berubah.
Tahun depan, ia berjanji akan ikut berkurban, bukan hanya dengan hartanya, tapi juga dengan ketulusan hatinya. Peristiwa malam takbiran itu menjadi pelajaran berharga bagi Maman. Bahwa berkah sejati datang dari berbagi, bukan dari menumpuk kemewahan duniawi.